Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali ngajar di kelas ini ya. Semoga ngajar saya penuh dengan makna. Gitu. Sebelum memulai pelajarannya, aku absen terlebih dahulu ya. Siapa yang enggak masuk, siapa yang masuk gitu. Kalau ada yang enggak masuk, bilang aja gitu. Astagfirullah. Aldi Alia Nurdin. Oke. Alifah Nurul Fauziah. Anis Fatul Nisa. Asri Wahidah. Dika Amir Hamzah. Fitriani. Iqbal Fadilah. Zahra Maulidia. Muhammad Randi Saputra. M. Fikri. Milah Nazia. Muhammad Halid. Siapa yang gak masuk hari ini? Biar sekali. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Di sini semua ya? Ya. Berdoa di dalam hati, mulai. 1, 2, selesai. 3. Nah, sebelum kita ke materi, ada yang tahu gak pengertian sholat yang ditahu sendiri gitu? Kayak sholat ini gitu. Ya nak, tinggal acungkan tangan gitu, sebut nama aja. Pengertian sholat ya Allah, gampang. Gimana? Kalian suka pada sholat dulu? Hah? Suka pada sholat? Ya pasti tahu dong apa itu sholat. Gimana? Tak boleh? Siapa namanya? Kelas lagi sudah kelas? Nggak bisa. Ya. Ya, benar ya. Sholat itu adalah kewajiban buat umat Islam. Karena sholat itu tiang agama gitu. Kalau kita nggak sholat, ya percuma gitu. Terus saat itu wajib ya. Kan di zaman sekarang apa ya? Hal sholat itu disebut apa sih, alim. Padahal sholat itu emang wajib gitu, bukan disebut alim gitu. Terus sholat juga lebih ke pendekatan diri kepada Allah gitu. Yang lebih jelasnya, kalau lebih jelas ya lebih jelas. Terus di sholat juga kan kita bersujud atas ampunan dosa gitu ya, meminta ampunan dosa, bisa kalau sholat tahajud gitu. Tahu kalian syarat sholat? Gampang loh. Ada yang tahu gak syarat sholat? Ini pelajaran SD kalau gak salah. Ada yang tahu? Angkat tangan. Syarat sholat. Gimana? Ada yang tahu? Syarat sholat tuh yang pertama tuh Islam ya, yang benar Islam. Terus balik. Terus berakal.
di syarat sholat. Terus sholat juga terdiri dari 17 rakaat ya semuanya. Benar kan? Dibagi menjadi 5 waktu. Yang pertama subuh, berapa rakaat subuh? Terus duhur berapa? Oh iya. Terus asar, maghrib, isya. Nah, aku nunjuk ya salah satu orang menjawab apa? Niat sholat. Yang sana boleh. Kamu. Nah, suaranya agak kencengin ya. Terus berdiri. Berdiri kan. Sebutin nama. Terus niat sholat subuh. Subuh. Ada gimana? Nah, ya benar. Tepuk tangannya dong, teman-teman. Menurut kalian sholat itu keberatan gak sih buat di era sekarang gitu yang serba apa ya sat gitu, kayak waktu teh asa kurang gimana gitu, terlalu cepat gitu. Nah, ada yang keberatan gak sholat itu gimana? Enggak ya, soalnya kan saat itu agak fleksibel gitu kalau disebut bahasa sekarang. Nah, sebenarnya salat tuh pertama diturunkan ada berapa rakaat sih sebelum Nabi Muhammad Isra Miraj? Berapa? 50 ya. Terus Nabi Muhammad tuh minta kekurangan ya, minta ngurangin jumlah rakaatnya gitu dalam Isra Miraj gitu. Nah, kalian setelah sholat kalian suka berzikir gak? Soalnya ini materi apa ya, nyambung gitu sama zikir. Ada yang tahu? Suka zikir gak? Hah? Nah, zikir tuh apa sih? Ada yang tahu gak? Zikir. Ayo. Atau gak manfaat zikir? Kan kalian juga ngerasa gitu kalau zikir teh agak gimana gitu. Kalian bisa ngejelasin dengan bahasa sendiri gitu. Biar yang lain tahu gitu. Jangan diam-diam. Nah. Yang sana mau jawab dari tadi. Zikir ya, zikir. Apa zikir? Ini weh. Ada yang tahu? Aduh, mau ngejawab? Hah? Apa lagi? Sok. Oh, iya ya benar. Zikir tuh sebenarnya tuh menghilangkan rasa stres gitu. Kenapa sih bisa menghilangkan rasa stres? Karena zikir tuh lebih ke apa ya? Disebutnya tektok lah kepada Allah gitu. Kita memohon doa gitu. Terus zaman sekarang juga kan banyak anak remaja seumuran kalian lah gitu. Meningkatnya apa ya? Gangguan mental seperti anxiety, bener kan? Terus apa? Apa ya disebutnya? Kayak kurangnya percaya diri lah gitu. Di kalian banyak gitu. Soalnya aku pernah lihat gitu data. Emang makin sini tuh makin tinggi rasa stres itu. Nah, itu bisa di ini ya. Bisa di apa diatasi dengan zikir itu tersebut atau enggak bersolawat gitu. Tahu enggak solawat sifat?
Salat sifat tahu gak? Nah, salat sifat tahu. Kalau nggak salah salawat sifat itu untuk apa ya? Meluluhkan hati gitu kan, ada anak-anak kayak emang keras kepala gitu atau susah dibilangin, itu bisa di treatment sama salawat sifat gitu. eh Sebelum kita apa ya, membahas lebih terlanjut, terlebih dahulu, aku ada membuat 4 kelompok ya, masing-masing sesuai jajaran aja lah ya biar gampang. Ini menyangkut dengan apa? Menyangkut dengan sholat. Jadi kalian ngejelasin tata cara sholat, niat sholat, terus gambar orang lagi sholat gitu. Ketika kayak takbir, ruku atau apa gitu. Eh, Kertas ini menentukan pembelajaran kepada kalian gitu. Jadi aku tuh ngejelasin teh ngerti gak ke kalian gitu. Boleh? Gambar aja pakai pulpen masing-masing. Ini masih kosong ya teman-teman. Nah, berembuk sama kelompoknya masing-masing. Nah, aku atur aja ya. Ini buat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Jangan digambar semuanya, cuman yang tata caranya aja kayak takbir gimana gambarnya gitu. Ngejelasin gitu. Kalian ngerti gak yang dimaksud aku tadi? Kalian berini aja lah ya. Ber apa? Jangan saling menuduh ini. Ntar ada kebagiannya kok. Yang menggambar sama yang menulis diam di tempat. Ntar ada yang ngejelasin gitu. Yang nggak kebagian nulis atau ngejelasin, nggak kebagian nulis atau berkelompok, ntar ke depan ngejelasin gitu. Jadi ada perwakilan setiap kelompoknya masing-masing. Tapi gambarnya cuman ini aja ya, satu gerakan aja ya, jangan kalau 4 rakaat semuanya digambar, nggak usah, cuman ini aja kayak tahiyat akhirnya gimana sih gini caranya gitu. Kalian tinggal aplikasikan aja, tinggal gambar.
Agak ada kanan deh. Nep. Salah satu seorang yang ditergali, yang satu orang yang ngejelasinnya gitu. Suaranya agak kencengin lagi deh. Contohnya gimana? Posisi tangan. Nah terus. Suaranya agak kencengin lagi. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah beserta surat pendek lainnya. Kemudian ruku dilanjutkan dengan ihtidal. Ihtidal gimana? Gerakannya ihtidal. Nah, ihtidal ruku. Nah, jelasin ke sini, Dek. Harus gimana? Yang benar. Yang benar. Yang benar. Benar ya. Terus? Dan sujud. Iya. Sujud dan dua sujud. Sujud nggak usah ya, Qatar ya. Lanjut. Dan sujud kembali dan berdiri dan mengulangi gerakan-gerakan sebelumnya. Jika sudah selesai ditutup dengan salam dan tasyahud akhir. Dan dilanjutkan dengan zikir dan doa. Nah, sebelum ditutup sama yang ngejelasin tadi, kalian boleh kritik atau saran yang tadi dijelasin kurangnya apa ya? Udah, tutup aja. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Diacak ya. Ini ada 2. Satu lagi mana ini? Ini kelompok mana? 4 orang maju ke depan. Jangan lupa ya kritik dan sarannya. Boleh. Salam dulu, udah salam. Izin menjelaskan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa tata cara sholat. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat tenggakan dan mengucapkan Allahu Akbar serta membaca takbir. Kalau contohin terus pakai ini juga niat. Kalian bisa lihat tata cara sholat. Sok, gimana? Allah. Nah. Cara yang kedua, itu adalah
Gimana? Membaca apa? Sebanyak 3 kali. Nah, ya. Iya. Oke, tepuk tangannya dong. Halo. Dua kelompok lagi ya. Tinggal yang maghrib kan? Ya, yang maghrib sama yang asar. Subuh. Empat orang ke depan. Mana? Yang ngejelasin agak kencengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan ini akan mempresentasikan hasil dari bidang kami. Kami mempresentasikan tentang fardu. Salat subuh terdiri dari 2 rakaat. Salat subuh dilaksanakan sebelum hadis. Dan salat subuh disolati pada dalam berdiri rakaat yang 14 durasi. Ada alih dari salah. Salat subuh memiliki bacaan tambahan yaitu Pakai gerakan ya. Takbiratul ihram tuh gimana gitu. Sambil baca niat kan. Subhi. Nah, ya. Kunut. Yang singkat aja. Ya udah. Sujud nggak usah. ada pertanyaan? Nah, guys, barangkali ada yang mau nanya salat subuh. Kayak misalnya kalau nggak kunut gimana atau gimana? Kalau nggak ada ya udah. Melaksanakan kunut ketika salat subuh. Salat apa jawabannya? Wajib. Bener? Bener wajib? Bukannya sunnah muakkad ya? Tutup aja. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir berarti dari ini. Boleh 4 orang maju ke depan. Maghrib.
Ayo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan waktu sore dengan ditandai langit sudah kuning kemerah-merahan. Sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Niat sholat maghrib Gimana? kita lipar ke majlisi kalau cara kata ini laki-laki lagi pada Allah Taala. Gerakin sambil gerak. Ya. Lanjut. Dengan dilanjut dengan doa istidah dan membaca surat Al-Fatihah dilanjut dengan surat Gerak. Terus orang dilanjutkan dengan ruku dengan ruku. Doanya gimana? Doa Subhan dan dilanjut sujud. Biar gak usah, gak usah. Tutup aja. Yang dibaca subhanallah ta'ala sebanyak 3 kali. Dilanjut Tahiyat akhir. dan dilanjut dengan Tutup aja, tutup. pelanggan makan Jadi sholat itu kewajiban bagi umat Islam ya, karena sholat itu tiangnya agama. Nah, sebelum kita tutup hari ini, ada pertanyaan terlebih dahulu gak? Tidak ya? Aku rasa sampai sini aja ya, soalnya kelihatan mukanya udah pada capek gitu. Maaf juga mengganggu waktu kalian juga. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.